Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Selamat datang di video profil Himagizi UNES tahun 2024. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak nih tentang Himagizi UNES? Kalau belum tahu, yuk simak video berikut. Himagizi UNES adalah organisasi mahasiswa yang menghimpun mahasiswa program studi gizi Universitas Negeri Semarang. Himagizi UNES didirikan pada tanggal 19 November 2018. Himagizi UNES sekarang udah 6 tahun nih. Masih sangat muda kan? Pada tahun ke-6 ini, Himagizi UNES memiliki nama kabinet Hataraku Cikara. Yuk kita simak tuntas filosofi yang ada di balik nama kabinet Hataraku Cikara. Pada tahun ini, Himagizi UNES memiliki nama kabinet Hataraku Chikara yang memiliki makna berdaya dan berkarya. Pada tahun ini, kita juga memiliki slogan yang gak kalah keren loh. Slogan kami adalah Bersatu Padu, Wujudkan Karya Baru. Berikut logo kabinet Hataraku Chikara yang memiliki makna di setiap logonya. Api menggambarkan simbol kekuatan, semangat, dan antusiasme fungsionaris Himagizi UNES sesuai dengan nama kabinet Hataraku Chikara dengan Chikara yang berarti kekuatan. Burung phoenix menggambarkan pembaharuan dan kebangkitan dari kabinet baru Himagizi UNES. Tangan terbuka menggambarkan sifat keterbukaan dan saling merangkul antara seluruh fungsionaris Himagizi UNES. Biru adalah simbol kepercayaan dan loyalitas kerja seluruh fungsionaris Himagizi UNES selama masa jabatannya. Hijau adalah simbol stabilitas dan pertumbuhan seluruh fungsionaris Himagizi UNES dalam mewujudkan karya-karya baru. Visi dan misi Himagizi UNES 2024 memiliki visi menciptakan himpunan mahasiswa gizi sebagai wadah aspirasi dan realisasi yang menjadikan mahasiswa berdaya, akademis, inklusif, dan terbuka terhadap peluang global. Misi kami adalah yang pertama, menciptakan etika kepemimpinan yang tinggi dan menggalang transparansi dalam setiap keputusan dan tindakan. Kedua, membangun lingkungan organisasi yang ramah, terbuka, dan inklusif, mendorong kerjasama antar anggota dalam semua aspek kehidupan organisasi. Yang ketiga, memberdayakan mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademis, kepemimpinan, serta keterampilan teknis dan non-teknis melalui wadah pembelajaran dan pelatihan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional mahasiswa. Yang terakhir, membuka dan menjadi wadah peluang global atau internasional bagi mahasiswa untuk pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman. Nah, gimana nih NutriFriends? Udah pada tahu kan apa itu Himagizi UNES, mulai dari visi, misi, sampai filosofi, nama kabinet, dan logo. Teman-teman pastinya makin penasaran gak sih siapa aja orang-orang di balik Himagizi UNES yang keren ini? Yuk kenal lebih dekat dengan fungsionaris Himagizi UNES 2024. Sampurasun warga gizi. Halo, udah penasaran belum sama Himagizi? 4 kali 4 sama dengan 16. Sayang banget kalau nggak kita bahas. Pertama-tama, halo, saya Sila Jalil selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Gizi UNES tahun 2024. Mungkin dari SMA ke dunia perkuliahan, kita akan sedikit kebingungan ya terkait sistem organisasi yang lebih beragam bentuknya. Nah, untuk memudahkan teman-teman, Himpunan Mahasiswa Gizi UNES merupakan perkumpulan anggota mahasiswa gizi di Universitas Negeri Semarang, bersifat mutlak karena setiap individu yang menjadi mahasiswa gizi merupakan anggotanya. Sama halnya dengan SMP dan SMA. Mungkin teman-teman menyadari bila di sekolah negeri pada saku seragamnya terdapat logo OSIS. Padahal mungkin teman-teman bukan anggota fungsionaris OSIS atau menjabat di organisasi OSIS tersebut. Itu karena setiap siswa sekolah merupakan anggota siswa di sekolah tersebut. Hal ini juga berlaku kepada Himagizi. Mungkin teman-teman tidak menjadi anggota fungsionaris, tapi teman-teman yang menjadi mahasiswa gizi tetaplah anggota dari himpunan mahasiswa gizi tersebut.
Sampai sini mungkin kita bisa alih topik ya ke tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi di Hima Gizi. Sebagai ketua, tugas dan fungsi dari posisi ini adalah merencanakan ekosistem kerja yang efektif untuk kemajuan dan kesejahteraan mahasiswa gizi di UNES melalui bidang-bidang yang dibentuk dalam organisasi. Ketua juga memonitoring setiap bidang dan program kerja yang dilaksanakan, mengambil keputusan bersama wakil, menjadi representatif ketika kegiatan di luar, serta menjadi pengawas dan penasehat bersama wakil kepada setiap bidang. Secara singkat, ketua memiliki tanggung jawab dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Lalu, perkenalan selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya, Jovita. Terima kasih. Hai semua, kenalin saya Jovita, Wakil Ketua Hima Gizi UNES tahun 2024. Nah, sebagai Wakil Ketua, saya bertugas untuk mendampingi Ketua dalam melaksanakan dan menangani kegiatan Hima Gizi, seperti menggantikan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan hadir, membantu Ketua Himpunan untuk mengambil keputusan, mengurus internal Hima Gizi, serta membersamai Ketua Hima untuk mempersiapkan nama-nama delegasi program kerja. Saya juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada ketua. Nah, selanjutnya saya juga mau ajak teman-teman nih untuk kenalan dengan bidang-bidang yang ada di dalam Hima Gizi. Jadi, Hima Gizi periode 2024 ini memiliki Badan Pengurus Harian atau BPH yang terdiri dari sekretaris, bendahara, dan supervisor. Kami juga terdiri dari 6 bidang, yakni bidang pengembangan sumber daya mahasiswa atau PSDM yang dibagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi kaderisasi dan divisi bakat minat. Kemudian, bidang pengabdian pada masyarakat atau PPM yang dibagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi sosial masyarakat atau sosmas dan kerohanian. Kemudian, bidang keilmuan dan keprofesian atau K2, bidang advokasi, bidang infokom, dan bidang inovasi serta kewirausahaan. Nah, agar teman-teman makin tahu, yuk kenalan satu-satu dengan bidang yang ada di Hima Gizi. Halo guys, kenalin aku Antonius Yuda Kurnia Pratama, Kepala Bidang Sekretaris Umum Hima Gizi UNES 2024. Dalam menjalankan tugas, aku berkolaborasi dengan 3 staf keren lainnya, Ayu Sukma Mufateha, Naswa Kesya Arianti, dan Anita Hidayah. Sebagai sekretaris, tugas kami mencakup banyak hal menarik, mulai dari membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban, mengelola surat keluar masuk, membuat notulensi kegiatan, hingga mengorganisir semua data dan dokumen. Mungkin banyak yang menganggap bidang sekretaris itu membosankan dan hanya berkutat di surat menyurat saja. Padahal, posisi ini sangat seru dan penuh privilege. Di sini, kami belajar banyak hal seperti bagaimana birokrasi beroperasi, mengelola data dan dokumen secara lebih teratur, serta belajar memfungsikan berbagai web dan software pengelola data. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Risma Tritama sebagai Ketua Bidang Bendahara Umum Hima Gizi UNES tahun 2024. Dalam menjalankan tugas, saya bekerja sama dengan 3 staf yang terdiri dari Kania Tesalonika selaku Bendahara Umum 2, Najwa Zahalia selaku Bendahara Umum 3, dan Yumna Ebadi Asmi selaku Bendahara Umum 4. Kalian pasti nggak asing lagi kan dengan tugas bendahara? Yap, bener banget. Pokoknya nggak jauh-jauh dari ngelola uang. Peran utama bendahara adalah mengelola dan mencatat segala bentuk transaksi, mulai dari transaksi yang masuk ataupun transaksi yang keluar yang dilakukan oleh Hima Gizi UNES. Beberapa tugas bendahara diantaranya adalah yang pertama, mengelola dan mencatat uang kas Hima yang masuk dari fungsionaris Hima Gizi UNES. Yang kedua, melakukan pembukuan yang bertujuan sebagai arsip tanda bukti pemasukan dan pengeluaran Hima Gizi UNES selama 1 periode. Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Anugrah Devanisha Fitri yang diamanati sebagai Ketua Bidang Supervisor Hima Gizi UNES tahun 2024. Dalam menjalankan tugas sebagai supervisor, saya ditemani oleh 2 anggota lain yang bernama Farisa Muslihawati dan Sinta Dwi Aulia. Supervisor sendiri adalah bidang baru yang baru saja didirikan pada periode 2024 ini. Memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja setiap anggota, melibatkan penilaian dari tingkat keaktifan hingga penanganan permasalahan yang mungkin timbul. Selain melakukan evaluasi, supervisor memiliki tugas lain, yaitu
mencatat poin pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh fungsio, menerbitkan surat peringatan atau SP, dan membuat form pengaduan yang tujuannya untuk memastikan bahwa setiap masalah atau kekhawatiran dapat disampaikan tanpa perlu mengungkap identitas pengirim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Nur Khalifah sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Himagizi UNES tahun 2024. Dalam menjalankan tugas, saya bekerja sama dengan 6 staf yang terdiri dari Hairunisa Fadilah, Nur Alifa Rahma, Fania Kharisa, Khalisa Dwi, Hermalia Sofi, dan Rahma Aulia. Bidang Infocom sendiri memiliki peran dalam penyebar luasan informasi di sosial media Himagizi UNES. Beberapa tugas Infocom diantaranya, yang pertama, mengelola sosial media Himagizi UNES seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Yang kedua, publikasi perayaan hari besar, birthday card fungsionaris, publikasi pamflet informatif, konten kreatif, dan postingan lainnya untuk keperluan publikasi media di akun sosial media Himagizi UNES. Salah satunya publikasi video profil ini loh. Nah, yang ketiga, mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan Himagizi UNES. Keempat, membuat desain PDL dan PDH yang dipakai dalam kegiatan organisasi. Dan yang terakhir, melakukan pengarsipan seluruh kegiatan dalam Himagizi UNES. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Fatma Astuti yang diberikan amanah menjadi Kepala Bidang PSDM Himagizi UNES tahun 2024. Pengembangan sumber daya mahasiswa atau biasa disingkat dengan PSDM merupakan salah satu bidang yang terdapat di dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Gizi UNES yang berwenang untuk bertanggung jawab dalam mengorganisir, memelihara, melakukan kaderisasi, serta memberikan wadah kepada mahasiswa Gizi UNES untuk mengembangkan dan menyalurkan bakat minatnya agar menjadi sumber daya mahasiswa Gizi UNES yang berkompetensi, unggul, serta berkualitas. PSDM terbagi menjadi 2 divisi, meliputi divisi kaderisasi dan divisi bakat minat. Divisi kaderisasi dipimpin oleh Naswa Ratu Hafsari Rumrah dan bekerja sama dengan 3 staf, di antaranya Zahra Aulia Putri, Sirli Marzukoh, dan Syifa Fauzia Putri. Divisi kaderisasi bertugas untuk menyiapkan kader-kader serta mengupayakan kekompakan pada setiap pribadi fungsionaris. Lalu selanjutnya ada divisi bakat minat yang dipimpin oleh Selva Quratul Aini dan bekerja sama dengan 2 staf, di antaranya Raras Kinanti Hapsari dan Naila Rizky. Divisi bakat minat bertugas untuk meningkatkan serta menyediakan wadah guna menyalurkan dan mengembangkan bakat minat mahasiswa melalui saluran komunitas. PSDM memiliki beberapa program kerja seperti upgrading, Simagis, kepelatihan, PKMMPD, Pilmapres, pendataan bakat dan minat, dan komunitas warga gizi unggul. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Latifah Nur Seftiani sebagai Kepala Bidang Pengabdian pada Masyarakat atau yang biasa disebut PPM Himagizi UNES tahun 2024. Bidang PPM merupakan bidang yang berperan secara langsung kepada masyarakat dengan melakukan suatu interaksi, gerakan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Bidang PPM sendiri dibagi menjadi 2 divisi, diantaranya adalah Divisi Sosial Masyarakat dan Divisi Kerohanian. Divisi Sosial Masyarakat diketuai oleh Nuha Nur Hamidah dan dibantu dengan 2 staf, diantaranya adalah Nur Laila Kumalasari
dan Fitri Eva Arista. Divisi Sosial Masyarakat berupaya dalam pengabdian kepada masyarakat mengenai hal kesehatan, terutama dalam bidang gizi, agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut direalisasikan melalui program kerja seperti NutriHealth, edukasi gizi, dan juga open donasi. Selanjutnya terdapat divisi kerohanian yang diketuai oleh Konita Aska dan dibantu dengan 2 staf, di antaranya adalah Ina Amalia dan Eriantika Azahra. Divisi kerohanian memiliki tujuan utama, yaitu memberikan informasi dan edukasi mengenai gizi dalam hal makanan, etika makan, dan sebagainya melalui pandangan agama. Tujuan tersebut direalisasikan melalui program kerja seperti Gerakan Ramadan Ceria dan juga Madrasah Ilmiah Gizi. Hai, perkenalkan, aku Hanifah Lufitasari yang diamanahi sebagai Ketua Bidang Keilmuan dan Keprofesian atau disingkat dengan K2 di Himagizi UNES tahun 2024. Bidang K2 memiliki 4 anggota yang terdiri dari Fatimah Azahro, Alfi Nurul Hikmah, Maulida Aini Habibah, dan Mutiara Azra Abiyati. Bidang K2 berperan dalam memberikan informasi terkait kesehatan, terutama di bidang gizi, sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa gizi, non-gizi, serta masyarakat umum. Beberapa program kerja bidang K2 diantaranya Semua Sadar Gizi atau Sadari, National Nutrition Contest atau NNC, Online Course atau OC, dan Seminar Nasional Gizi yang dikenal dengan Semnas. Pagi-pagi bunga berseri, semerbak mekar menghiasi. Perkenalkan kami dari advokasi, siap melayani dan mengabdi. Halo Sobat Magis, mahasiswa Gizi UNES, aku Gregory Denuspita dari advokasi sebagai ketua. Ditemani dengan staf advokasi lain, yaitu Ratu Nur Admin Kaila Yasmin, Fatika Ravanelli, dan Mutia Ratu Zahira. Bidang advokasi hadir bukan hanya sebagai pelengkap sebuah organisasi. Kami adalah bidang yang mewadahi aspirasi, kritik, saran, gagasan, hak, kebijakan, dan kepentingan yang mendasari suara mahasiswa untuk perubahan. Dengan tujuan mulia tersebut, maka advokasi menyusun program kerja yang menunjang kepentingan dan kebutuhan mahasiswa Gizi UNES. Yang pertama, dalam memberikan dukungan akademis, advokasi membantu mahasiswa untuk mendapatkan informasi beasiswa, baik internal maupun eksternal, lewat kalender beasiswa. Yang kedua, melalui advokasi, kami berusaha meningkatkan kebijakan dengan menyuarakan aspirasi mahasiswa lewat serap aspirasi. Yang ketiga, untuk memberikan ruang apresiasi, advokasi berpartisipasi dalam mendata prestasi-prestasi yang diperoleh mahasiswa Gizi UNES, serta program kerja lain untuk melindungi dan mengayomi mahasiswa, yakni Pusat Pengaduan Kekerasan Seksual, Sisipan atau seputar informasi perkuliahan, First Hotline Mental Health, dan pendataan serta verifikasi mahasiswa baru. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jihan Nur Islahia sebagai Kepala Bidang Inovasi dan Kewirausahaan Himagizi UNES tahun 2024. Bidang ini merupakan bidang baru dari Himagizi UNES loh. Dalam menjalankan tugas, saya ditemani oleh satu staf saya yang bernama Ajeng Dwi Febrianti. Bidang inovasi dan kewirausahaan ini merupakan bidang yang bertugas merancang inovasi dan mengelola segala yang berkaitan dengan kewirausahaan untuk mencari pemasukan dana eksternal agar dapat menunjang kegiatan Himagizi. Ada beberapa program kerja kami, diantaranya yaitu Himagi Buka Toko yang mengordinir baju PDH maupun PDL para anggota Himagizi, Jaslab dan Apron untuk para mahasiswa baru program studi gizi, serta baju identitas untuk seluruh mahasiswa Gizi UNES. Selain itu,
Kami juga menjual berbagai macam makanan yang diminati oleh mahasiswa, menyewakan beberapa inventaris, akun Zoom Premium, serta jasa cek Turnitin yang pastinya sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa.